Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyusun kriteria perusahaan yang diperbolehkan tak menaikkan upah minimum provinsi 2021. Sementara itu, perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 harus mematuhi kenaikan UMP. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan UMP dilaksanakan secara asimetris, di mana perusahaan yang bisnis dan penjualannya turun akibat pandemi tahun depan dapat menerapkan pembayaran UMP 2020. Sebaliknya, bisnis yang justru untung harus membayar UMP 2021 sebesar Rp4.416.186. Jadi nanti perusahaan bisa mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan nanti Kepala Dinas Tenaga Kerja yang akan memberikan keputusannya bahwa memang terdampak atau tidak. Sudah langsung itu, karena cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Karena ini praktis. Maksudnya? Nanti saja sesudah kita lihat SK-nya oleh Dinas Tenaga Kerja. Sementara itu, langkah berbeda diambil oleh Pemprov Jawa Barat, Saudara. UMP 2021 tidak naik sama dengan tahun ini di Rp1.810.351. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kenaikan UMP berpotensi meningkatkan pemutusan hubungan kerja karena banyaknya manufaktur. Oleh COVID, sektor yang paling parah itu manufaktur dan jasa. Jadi karena jumlah industrinya paling banyak se-Indonesia Raya dan sektornya paling terdampak, maka jumlah PHK-nya juga paling banyak. Itulah kenapa upah minimum Provinsi Jawa Barat tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Jadi jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit dibanding Jawa Barat. Lalu bagaimana implementasi kenaikan UMP di ibu kota dengan kebijakan UMP asimetris? Tak khawatirkah Pemprov dengan bayang-bayang gelombang PHK saat resesi membayangi? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Mas. Oke, Pak Riza, ada keputusan dari Pemprov DKI untuk tetap menaikkan UMP, artinya tidak sesuai dengan arahan pusat. Ini sedang dalam proses Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyusun kriterianya. Sebenarnya nanti bagaimana kriteria perusahaan yang dianggap harus mengikuti regulasi dari Pemprov DKI dan mereka yang boleh mengikuti standar UMP 2020? Ya, jadi kebijakan pusat agar UMP 2021 disamakan 2020. Kemudian yang kedua, usulan dari Dewan Pengupahan, dari unsur pengusaha minta UMP disamakan tahun 2020 sebagaimana rekomendasi dari pemerintah pusat. Sementara dari Dewan Pengupahan, dari unsur pekerja atau buruh meminta ada kenaikan 8%. Akhirnya kami, Pemprov DKI, Pak Gubernur, kami setelah melalui satu kajian penelitian dan rapat-rapat koordinasi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, akhirnya kami memutuskan mengambil kebijakan asimetris UMP tahun 2021. Artinya apa? Artinya bagi sektor usaha yang terdampak COVID-19, kami manggil kebijakan sebagaimana kebijakan yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat. Artinya pada sektor tersebut tidak ada kenaikan UMP atau disamakan dengan UMP tahun 2020. Sebaliknya bagi sektor atau usaha yang tidak terdampak bahkan mendapatkan keuntungan atas COVID, mohon maaf, seperti umpamanya yang membuat masker, APD, mungkin obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya, justru kami merekomendasikan ada kenaikan. Berapa besarnya? Kurang lebih adalah 3,7%. Nah, kenaikan itu sehingga 3,27%. Sehingga yang tadinya 4.416.186.548 menjadi 4.276.349 rupiah. Kegiatan ini dengan mempertimbangkan supaya ada keadilan dan proporsional. Kalau pengusaha diuntungkan karena adanya pandemi,
masa buruhnya tidak ikut menikmati? Jadi kami mempertimbangkan unsur-unsur keadilan dan proporsional. Oke, Begitu Pak. sebaliknya, kalau pengusahanya terdampak COVID, tentu kita tidak bisa menaikkan. Jadi mohon para pekerja buruh dapat memahami dan mengerti. Oke, dari hasil perbicaraan tripartit antara pengusaha dan buruh, Pak, sebenarnya kan tadi sudah disebutkan bahwa 3,27% ini yang nanti akan diikuti oleh perusahaan yang tanda kutip tidak terdampak pandemi COVID-19. Apakah angka ini sebenarnya sudah disetujui oleh semua pengusaha, lalu kemudian apa tanggapan dari para buruh? Ya ini kan usulan tadi saya sampaikan dari para pengusaha buruh, pekerja yang kami diskusikan bersama. Jadi ada kebijakan dari pusat, kami mengambil jalan yang terbaik bagi kepentingan semua dengan kebijakan asimetris. Ya. Jadi ini saya kira sesuatu yang adil, yang proporsional dengan mempertimbangkan masukan dan usulan-usulan lainnya. Akhirnya pemerintah memutuskan satu kebijakan yang kami yakin ini adil bagi semua. Jangan sampai ada pengusaha yang rugi akibat pandemi justru dinaikkan. Sebaliknya ada yang diuntungkan masa tidak dinaikkan. Jadi saya kira ini sesuatu yang wajar dan ini saya kira satu kebijakan yang sangat bijaksana. Ada unsur yang sangat berkeadilan bagi semua pihak. Bagi pengusaha di satu sisi dan bagi pekerja atau buruh di sisi lain. Tugas pemerintah, tugas kami adalah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Oke, Dan Pak Riza angka tadi. ini juga disesuaikan dengan PDB, inflasi nasional dan lain sebagainya. Oke, Pak Riza, ini kan artinya memang sudah kesepakatan bersama. Tapi tadi Pak Riza juga mengatakan bahwa ada beberapa sektor yang diuntungkan akibat pandemi, misalnya pembuatan masker. Selain sektor-sektor ini, apa saja yang dianggap layak dinaikkan UMP-nya, lalu kemudian berdasarkan catatan Pemprov DKI, sektor-sektor mana saja yang sebenarnya sangat terpukul pandemi? Kita bisa lihat dengan catatan misalnya jumlah PHK. Ya, jadi kalau sektor mana nanti kepala dinas kerjaan itu akan mengeluarkan nanti SK, akan melakukan penelitian pengkajian dan akan memutuskan nanti. Tentu ada aturan dan mekanismenya tersendiri, nanti akan diatur tersendiri. Sederhana saja, kita semua tahu umpamanya unsur-unsur yang terdampak COVID langsung, mungkin seperti hotel, ya, seperti para wisata, seperti tempat-tempat pertemuan dan sebagainya, banyak sekali memang yang terdampak ya, industri-industri dan sebagainya. Namun juga banyak yang diuntungkan, ya. Ada kebutuhan makanan, pangan, itu juga ada peningkatan yang signifikan, kebutuhan masker, APD, obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi nanti memang dari tim Kadis Naker, Dinas Tenaga Kerja, akan melakukan kajian, penelitian, satu-satu disesuaikan, juga melihat masukan-masukan dari semua pihak. Tentu dari semua pihak kami akan diskusikan bersama. Prinsipnya kita akan memberikan satu kebijakan yang adil dan proporsional untuk semua. Silakan siapa saja boleh mengusulkan mana yang dianggap terdampak, mana yang justru diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini. Saya kira semuanya sangat terbuka, terang benderang. Nah, tugas kami memastikan dan memutuskan yang berkeadilan bagi semua. Berarti tolak ukur rincinya perusahaan yang dianggap sebenarnya memang harusnya menaikkan upah mengikuti regulasi dari Pemprov DKI atas tadi perbincangan dari pengusaha dan juga buruh ini seperti apa, Pak? Iya, tentu nanti ada tahapan-tahapannya ya. Kan tadi yang saya sampaikan itu kan kasat mata kelihatannya seperti itu, ya kan, masker, APD, mungkin vitamin, makanan dan sebagainya. Tapi kan nanti harus kita cek masker, bagaimana, APD bagaimana, berapa jumlahnya, semuanya kan sangat terbuka ya. Saya kira kan kita tahu berapa kebutuhannya, berapa produksinya, berapa keuntungan yang didapat, semuanya bisa dihitung. Oke, ya. Pak Riza, Jadi ini kan singkat. sesuatu barang yang nyata ada di lapangan dan dengan mudah kita bisa menghitungnya. Pak Riza, ini pertanyaan terakhir saya, tapi singkat saja. Ini kan artinya Pemprov DKI punya keputusan sendiri. Apakah tidak ada kekhawatiran di tengah pandemi ini nanti bisa menimbulkan jumlah PHK? Karena kan alasan dari Ketenagakerjaan mengeluarkan regulasi yang baru adalah mempertimbangkan pandemi katanya. Loh, justru kan kebijakan kami berdasarkan masukan rekomendasi dari semua pihak termasuk dari pemerintah pusat. Kan pemerintah pusat memberikan kebijakan sangat jelas. Akibat pandemi COVID-19, maka UMP tahun 2001 disamakan dengan tahun 2020. Kan kita sama.
Jadi yang terdampak COVID kita sama dengan pemerintah pusat. Bedanya asimetris yang kita gitu naikkan kan? adalah ya yang tidak terdampak. Nah, bedanya di situ. Yang sama dengan pemerintah itu ya sama, yang pemerintah itu kan yang seperti tahun lalu itu yang terdampak. Kami juga begitu kebijakan yang terdampak. Tapi setelah kami teliti lagi ada yang tidak terdampak bahkan diuntungkan. Ya harus adil. Masa pengusahanya menikmati keuntungan, masa buruhnya tidak mengikuti. Jadi kami harus adil dan proporsional. Jadi kami tidak bertentangan, apalagi melawan kebijakan pusat, justru kami mendukung kebijakan pusat dan memberi rasa keadilan dan proporsional bagi semua pihak, supaya buruh juga ikut menikmati bagi usaha-usaha yang diuntungkan adanya COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza. Kebijakan asimetris dipastikan oleh Pemprov DKI tidak berlawanan dengan pemerintah pusat. Yang jelas di sini ada pengusaha yang dianggap sebenarnya sangat menguntungkan bisnisnya di tengah pandemi. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama Pak Riza. Selamat malam.